pengawasan dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu tidak hanya semata-mata tugas dari pengawas pemilu. Betul. Nah, semua ikut berpartisipasi dalam hal pengawasan, sehingga harapan kita terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil itu bisa tercapai. Hanya saja memang yang namanya money politik itu memang dari sejak zaman dulu sampai sekarang pun itu tidak bisa hilang. Itu seperti satelit ya, satelit bulan bagi satelit bumi ya. Selalu mengiringi. Satu poin yang paling penting bagi Bawaslu itu adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi, baik ke samping maupun ke atas. Sehingga kalau komunikasi dan koordinasinya bagus, insya Allah itu semua akan teredam dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya, Randy Niko Ramanda, jurnalis harian Surya dan Tribun Jatim Network di program Mata Lokal Memilih. Bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Saat ini saya sudah bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Bapak Yuda Harnanto. Untuk tahu lebih jauh mengenai persiapan apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pak Yuda, langsung saja. Apa sih yang saat ini sedang dipersiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk untuk menyambut Pilkada Serentak 2024 mendatang? Persiapannya ya? Ya, siap. Bawaslu Kabupaten Nganjuk untuk saat ini fokus pada penguatan SDM, ya, diawali dengan rekrutmen dan pembentukan panitia pengawas kecamatan yang nanti secara berturut-turut akan juga direkrutmen untuk pengawas desa dan kelurahan. Baik. Ya. Kalau saat ini kalau kita bicara pengawasan itu kan melibatkan banyak pihak dan semua elemen pasti ikut gitu loh. Nah, untuk menumbuhkan partisipatif berbasis masyarakat sipil itu seperti apa, Pak? Mungkin Pak Yuda akan punya trik khusus untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Ya, memang kalau di Bawaslu ini ada program kegiatan yang namanya pengawasan partisipatif. Ya, jadi Bawaslu yang sudah dilakukan untuk pemilu yang sudah dilaksanakan kemarin, memang kita bekerja sama dengan semua elemen yang mampu dan bisa untuk kita rangkul. Dan memang pengawasan partisipatif ini sangat efektif dalam hal melibatkan semua stakeholder ya dalam pengawasan. Jadi akan tumbuh suatu kesadaran bahwa pengawasan dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu tidak hanya semata-mata tugas dari pengawas pemilu. Betul. Nah, sehingga masyarakat merasa tergugah dan sadar, kemudian kita dorong, kita rangkul, sehingga bersama-sama tanpa harus kita mintai, semua ikut berpartisipasi dalam hal pengawasan, sehingga harapan kita terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil itu bisa tercapai. Baik, kalau bicara pengawasan masyarakat sipil, mungkin kita sedikit beri wawasan ke masyarakat umum ya Pak. Bagaimana sih teknis mereka melaporkan kalau mereka nanti dalam pelaksanaannya menemukan bentuk-bentuk pelanggaran?
Ya. Seperti apa? Pertama pasti kita tidak mungkin akan lepas dari yang namanya sosialisasi. Siap. Yang kedua, pendidikan pemilih. Oke. Kemudian partisipasi aktif masyarakat. Siap. Nah, 3 hal ini memang sangat penting dan sebenarnya tidak hanya tanggung jawab dari Bawaslu. Siap. Ya. Jadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan di sini memang ada. Jadi dari pemerintah daerah, khususnya dari Kesbangpol, itu juga ikut aktif dalam hal itu. Kemudian juga dari partai politik serta pemilu juga mempunyai kewajiban untuk itu. Kemudian dari lembaga perguruan tinggi pun juga kita libatkan, kita kerjasama dalam hal sebagai agen-agen yang nanti, karena perguruan tinggi ini kita pandang sebagai kelompok elit tersendiri sehingga mampu menggerakkan mereka-mereka yang usia mahasiswa, sehingga dari pemilih-pemilih, anak-anak muda yang masih pemula, ini juga merasa memiliki untuk mensukseskan pemilu ini ya Pak, ikut mengawasi itu ya. Mantap sekali. Kalau berkaca pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg lalu Pak, mungkin ada catatan-catatan khusus nggak dari Bawaslu Kabupaten Nganjuk supaya jangan sampai terulang, atau evaluasi lah, seperti apa? Ya, sedikit evaluasi dari pelaksanaan pemilu, baik Pileg Pilpres kemarin, memang khususnya di Nganjuk, ini memang luar biasa ya. Jadi berbeda dengan tahun 2019. Jadi ada beberapa dapil yang kemudian perolehan kursinya ini ada yang melonjak drastis, kemudian ada yang justru menurun. Nah, sementara pemilihnya kan sama. Nah, sehingga bagaimana para peserta pemilu ini merebut hati pemilih. Kan begitu. Nah, bagi cara strategi dan lain sebagainya itu memang betul-betul sudah dimiliki dan sudah dipahami oleh peserta pemilu. Betul. Hanya saja memang yang namanya money politik itu memang dari sejak zaman dulu sampai sekarang pun itu tidak bisa hilang. Itu seperti satelit ya, satelit bulan bagi satelit bumi ya. Selalu mengiringi ya. Meskipun ya kadang kelihatan nampak tebal, kelihatan nampak tipis, gitu. Tapi kalau hilang tidak ada. Tetap baunya ada, tapi orang-orangnya, nah itu yang susah gitu. Sulit kita untuk membuktikan dan lain sebagainya. Tapi memang ada, dirasakan itu ada. Tapi ada beberapa hal yang kalau kita lakukan secara prosedur dari Bawaslu, memang belum bisa untuk kita buktikan tentang pelaksanaannya itu. Tetapi juga dirasakan memang ada seperti itu. Kalau apakah itu bentuk bahwa masyarakat perlu pendidikan politik yang lebih atau seperti apa? Pendidikan politik memang terus meningkatkan terus. Ya. Atau malah karena terlalu banyak pendidikan terus lebih pintar gitu, atau seperti apa? Dalam ini masyarakat kita sebenarnya dari sisi untuk money politik itu sebenarnya ya lebih pintar, tapi dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip gitu. Ya, sehingga memang kita sulit membuktikan, tapi praktek-praktek itu masih ada karena bentuk-bentuk money politik itu kan semakin ke sini berubah terus bentuknya. Apalagi sekarang ada model semacam e-money gitu ya. Nah, e-money seperti itu. Luar biasa ya Nganjuk ini berarti ya. Misalkan di belanja di waralaba gitu ya. Itu sudah ada kerjasama. Nanti kalau bahwa si A nanti ngambil sekian, itu sudah gitu ya, jadi canggih ya. Tapi kan untuk diproses lebih lanjut proses hukum yang ditangani oleh Bawaslu memang nanti tidak cukup. Berarti itu sempat jadi temuan di Pilpres dan Pileg lalu dan Pak sudah ditindaklanjuti itu Pak ya. Jadi indikasi itu ada. Nah, indikasi-indikasi semacam itu. Kata indikasi memang kita sulit untuk membuktikan. Fasilitasi semacam itu kan juga menarik. Itu yang saya sampaikan tadi. Itu semakin berbobot, semakin canggih. Iya. Kalau selain money politik, selalu kan kita dapat isu-isu soal netralitas. Nah, mungkin Bawaslu sendiri
melihatnya seperti apa sih berkaca di Pilpres dan Pileg lalu? Untuk netralitas sendiri di Kabupaten Nganjuk seperti apa? Kalau saya lebih jujur ya, berbicara lebih jujur apa adanya gitu ya. Siap. Selama contoh saja ini, contoh kecil aja. Sulit kita menyampaikan bahwa pasti akan netral 100% bagi ASN misalnya kan ya. Itu saya pikir sulit juga. Kenapa? Karena mereka punya hak pilih. Betul. Kalau tidak punya hak pilih, maka bisa mereka untuk dikatakan netral. Siap. Nah, tapi kalau masih punya hak pilih, itu sulit dikatakan netral. Nah, makanya ini suatu tantangan sendiri. Kami berharap ada regulasi-regulasi baru nanti yang ditelurkan sehingga bisa mengantisipasi netralitas-netralitas yang terjadi. Bukan berarti di Nganjuk untuk netralitas ASN, TNI dan Polri-nya begitu kuat dan ada tidak. Tapi memang kita melihatnya memang indikasi kenapa kok kita berbicara tentang netralitas. Netralitas tetapi punya hak pilih itu kan saya pikir sulit. Nah, karena mereka yang terikat dalam suatu organisasi itu memang pasti akan digerakkan sesuai dengan komunitas. Seperti itu. Kalau ini Pak, satu lagi terkait menyebarnya informasi hoax, itu kan potensial untuk menggesek menyebabkan suhu politik di bawah itu kan rada-rada memanas. Nah, mungkin antisipasi Bawaslu atau langkah yang akan dilakukan oleh Bawaslu ke depan seperti apa? Benar sekali ya. Sehingga di awal tadi apa persiapan Bawaslu saat ini salah satunya adalah menyiapkan SDM yang kita rekrut ya. Nah, sehingga memang kami mencari organ kita yang ada di bawah itu sekaligus nanti untuk memberikan pemahaman, sosialisasi, pendidikan politik dan lain-lain, terutama yang berkaitan dengan isu-isu hoax tadi ya. Nah, itu memang yang sangat berbahaya untuk saat ini. Itu bisa membelah ya, membelah persatuan, keutuhan bangsa dan negara ini. Jadi memang itu menjadi fokus utama kami. Sehingga kami akan meningkatkan ya kualitas SDM kami, baik tentang integritasnya, tentang kapasitasnya, maupun satu lagi ini ya. Nah, jadi ada 3 sebenarnya. Itu. Kalau ini Pak, langkah untuk suhu politik ketika memanas, itu kan biasanya Bawaslu punya trik-trik khusus. Misal kayak menggandeng kiai untuk mendinginkan atau menggandeng siapa. Nah, itu Bawaslu Kabupaten Nganjuk ada nggak langkah seperti itu? Langkah apapun pasti akan kita lakukan untuk mendinginkan seperti itu ya. Memang kami akan mengedepankan yang namanya komunikasi dan koordinasi. Menarik. Ini satu poin yang paling penting bagi Bawaslu itu adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi, baik ke samping maupun ke atas. Nah, untuk semua jajaran, baik di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, di tingkat desa, ini kami melakukan seperti itu. Sehingga kalau komunikasi dan koordinasinya bagus, insya Allah itu semua akan teredam dengan sendirinya. Kondusif langsung. Kondusif, luar biasa. Baik, Pak Yuda, ini masuk sesi terakhir. Saya memberi waktu 1 atau 2 menit Pak Yuda untuk memberi wejangan, ajakan atau imbauan kepada calon pemilih kita untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mendatang. Monggo Pak Kamarani. Terima kasih ya. Jadi kepada warga Nganjuk ya khususnya, baik sebagai pemilih ya nantinya maupun yang belum punya hak pilih pun itu harus berpikir dan berpandangan ke depan, yaitu untuk menjaga stabilitas di daerah kita khususnya dan untuk negara kita. Karena dalam hal menjaga kondusivitas daerah ini juga berimbas pada kondusivitas nasional. Nah, yang harus dilakukan salah satunya yaitu partisipasi aktif dari semua warga Nganjuk. Partisipasi aktif di sini adalah partisipasi sebagai sebagai pemilih yang mempunyai hak pilih, maka gunakan hak pilih sebaik-baiknya. Kemudian dalam hal memilih
menjadi pemilih yang cerdas. Menjadi pemilih yang cerdas itu adalah pemilih yang mampu memilih sesuai dengan hati nuraninya. Apalagi kalau kemudian memilih ini didasari dengan faktor-faktor yang lain. Munculnya suatu kebencian karena adanya isu-isu negatif, berita-berita yang belum tentu kebenarannya, bahkan itu merupakan berita bohong atau hoax, ya, itu maka bijak-bijaklah kita semua dalam memilah informasi. Ya, jadi ada informasi-informasi yang harus kita pilih dan kita pilah sehingga menjadi pemilih yang cerdas. Seperti itu, sehingga insya Allah kalau semacam itu maka akan terwujud cita-cita kita semua agar terlaksana yang namanya pemilihan kepala daerah, ya, yang bersih, yang luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Dan itu merupakan harapan kita semua dengan suasana penuh nyaman, riang, gembira, ya, tidak saling bermusuhan, tidak saling terbelah, saling bergandeng tangan untuk satu tujuan, yaitu terwujudnya Nganjuk yang maju dan kondusif. Terima kasih Pak Yuda. Baik Tribuners, itu tadi bincang santai saya dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Pak Yuda Hernanto. Semoga bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Akhirul kalam, saya Randy Nukoramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.